Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahu ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik ikhwani fid din, Bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang dimaksud dengan tertipu di sini ada dua makna. Yang pertama yaitu manusia tertipu menggunakan dua nikmat tersebut pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka sejatinya itu adalah musibah. Kemudian makna yang kedua dari tertipu pada hadis tersebut adalah manusia tertipu menggunakan dua nikmat tersebut dan menganggap dia masih memilikinya. Manusia tertipu dengan waktu luang karena anggapannya dia masih punya hari esok. Ya, ini yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tawilul amal, panjang angan-angan. Ya, mana ini merupakan sifat yang tercela. Ya, karena apa? Karena orang yang seperti ini perasaan akan dekatnya dengan kematian itu tidak ada. Ya, sehingga dia senantiasa merasa bahwasanya masih ada hari besok. Ya, ngapain beramal sekarang? Besok saja dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk tertipunya manusia dengan dua nikmat tersebut. Salah satunya adalah nikmat waktu luang. Ya. Seorang tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, innama anta ayyam, kalian itu adalah hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du." Ya, setiap kali berlalu satu hari, maka sejatinya berlalu pula sebagian dari diri antum. Maka dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Artinya dia tidak akan melewati proses selanjutnya hatta yus'ala an arba'ati umurin, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang an umrihi fi ma'afna. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan umur yang Allah berikan kepadanya. Dan pertanyaan yang kedua lebih spesifik lagi, wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya ia habiskan untuk apa. Wa an malihi, kemudian yang ketiga yang ditanya adalah tentang hartanya, min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, ya, dari mana ia mendapatkannya dan bagaimana ia membelanjakannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, bagian mana dari ilmunya yang telah ia amalkan. 4 pertanyaan ini pasti akan ditanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat. Ya, maka kita lihat 2 dari 4 pertanyaan itu berkaitan dengan waktu.
ya. Maka menjaga waktu ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Karena waktu diibaratkan seperti rasul mal. Ya, rasul mal itu modal pokok kita. Ya, modal pokok kita dalam beramal itu 24 jam. Ya. Maka dalam surat yang akan kita bahas ini, surat Al-Asr ini, ada pembahasan tentang pentingnya waktu dan keadaan orang-orang yang merugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Itu orang yang dia datang dan kembali membawa setengah atau sebagian saja dari modal pokoknya. Kita punya modal pokok 24 jam, ibaratnya ya, kita dikasih uang 24 juta ya, untuk dikembangkan, untuk diperjualbelikan, diniagakan. Ya, kalau kita kembali dengan membawa uang 20 juta, berarti artinya kita untung apa rugi? Rugi. Ya. Kalau kita kembali membawa 15 juta, untung apa rugi? Rugi. Jadi kita dikasih modal oleh Allah adalah 24 jam. Ya, maka orang yang merugi di pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang amalnya lebih sedikit daripada waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari salah satu surat yang mulia ya, yaitu surat Al-Asr. Ya, sebagaimana biasa ada beberapa poin yang akan kita bahas berkaitan dengan surat Al-Asr ini. Poin yang pertama adalah nama dari surat ini. Nah, surat Al-Asr ini memiliki dua nama, Al-Asr dan Wal-Asr. Ya, jadi kalau dalam mushaf itu dikatakannya surat Al-Asr. Tapi kalau dalam kitab-kitab hadis, semisal Sahih Bukhari, di situ disebutkannya surat Wal-Asr. Nah, kemudian poin yang kedua, urutan turunnya ya, urutan turun dari surat Al-Asr ini. Nah, urutan turun kita bagi menjadi dua, urutan penulisan di dalam mushaf dan urutan berdasarkan waktu turunnya. Yang pertama, urutan di dalam mushaf ya, urutannya adalah surat ke-103 dari 114 surat ya. Dia terletak setelah surat At-Takatsur ya, sebelum surat Al-Humazah. Adapun urutan turunnya, surat Al-Asr ini turun ke-13 ya, dari rangkaian ya 114 surat. Yang pertama adalah surat Al-Alaq. Nah, dia turun ya setelah surat Al-Insyirah, yaitu Alam Nashrah Laka Sadrak ya, sebelum surat Al-Adiyat. Nah, ini urutan turunnya atau tartibun nuzulnya. Kemudian poin yang kedua, jenis suratnya ya. Jenis dari surat Al-Asr ini, maksudnya jenis di sini adalah kapan waktunya diturunkan. Ya, kalau tartibun nuzul itu urutan turunnya. Kalau ini adalah waktu turunnya. Artinya dia turun ya sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Kenapa harus dibedakan menjadi ya, sebelum hijrah dan setelah hijrah? Karena dua jenis surat ini yang turun sebelum hijrah dan setelah hijrah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalkan ya, surat-surat yang turun sebelum hijrah atau kita kenal dengan nama surat Makkiyah itu memiliki karakteristik ayatnya pendek-pendek ya. Kemudian uslubnya, metode penyampaiannya itu tegas dan lebih banyak membahas tentang tauhid. Ya, tauhid, bahaya syirik, ya, tauhid, bahaya syirik, begitu seterusnya. Nah, dan itu paling banyak di juz 30. Ya, atau kita kenal dengan nama surat Al-Mufassal, dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu kebanyakannya berbicara tentang ya tauhid ya dengan 3 jenisnya ya, dan pembahasan tentang bahaya kesyirikan. Nah, itu kebanyakannya adalah surat-surat Makkiyah yang berbicara seperti itu. Adapun surat Madaniyah itu karakteristiknya ayatnya panjang-panjang
Ya, kenapa? Karena berisi penjabaran hukum-hukum syariat, ya, tata cara jual beli, ya, tata cara pembagian harta warisan, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih haid dan seterusnya. Nah, itu adalah karakteristik dari surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Nah, ya, kenapa panjang-panjang? Ya, karena kaum muslimin sudah memiliki pendasaran tauhid. Ya, sehingga yang dibutuhkan selanjutnya adalah perincian furu'-furu' syariat. Bagaimana tata cara salat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka dari situ bisa kita ambil faidah bahwasanya dakwah itu hendaknya harus diawali dengan tauhid terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi menghabiskan 13 tahun untuk dakwah tauhid. Sisanya 10 tahun. Ya, padahal kita tahu perkara syariat ini luas sekali. Ada fikih ini, fikih itu, ada macam hal, ya. Nah, tapi Nabi menghabiskan waktu lebih banyak justru untuk menanamkan akidah tauhid yang benar kepada kaum muslimin. Baik. Maka surat ini, ya, surat Al-Asr ini jumhur ulama mengatakan dia adalah surat Makkiyah. Ya, jumhur ulama mengatakan dia surat Makkiyah. Ya, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan dia surat Madaniyah. Ya, jumhur ulama yang kita maksud di sini adalah jumhur al-mufassirin, ya, mayoritas ahli tafsir. Bahkan Imam Razi menukilkan ada ijma' dalam masalah ini. Nah, di antara para ahli tafsir dari kalangan sahabat yang mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah yaitu Ibnu Zubair bin Al-Awwam, ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berdua ini di antara sahabat yang mendukung bahwasanya surat ini surat Makkiyah karena dilihat dari ayatnya yang ringkas. Nah, ya, adapun ya, yang mengatakan surat ini surat Madaniyah di antaranya adalah Qatadah, ya, dari kalangan tabi'in, kemudian Muqatil dan Mujahid. Ya, mereka bertiga ini adalah murid-muridnya para sahabat, ya, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, itu tentang jenis dari surat Al-Asr ini. Kemudian setelah jenis surat, sekarang kita pindah ke poin yang keempat, keutamaan dari surat Al-Asr ini. Nah, ya, perlu kita sampaikan di sini jemaah sekalian bahwasanya ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran, beberapa darinya memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Tapi penentuan keutamaan suatu surat atau suatu ayat itu harus berdasarkan dalil. Harus ada dalil yang sahih. Tidak boleh kita sembarangan mengatakan ayat ini keutamaannya begini, surat ini keutamaannya begini. Harus memiliki dalil. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih membahas seluruh keutamaan dari surat-surat Al-Quran dalam satu hadis. Surat ini keutamaannya ini, surat ini keutamaan ini, satu persatu tidak ada. Ya. Yang ada adalah beberapa surat saja, nah, dan beberapa ayat. Semisal, ya, surat Al-Fatihah ada hadis-hadisnya sahih. Ya, berarti kita sepakati surat Al-Fatihah surat yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Ayat kursi misalkan, surat yang lain misalkan surat Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Qaf, itu memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih dibandingkan surat-surat yang lainnya. Ya, tapi penentuannya harus berdasarkan dalil. Nah, adapun surat Al-Asr ini ada beberapa dalil, ya, yang menyebutkan akan keutamaannya. Ya, di sini disebutkan Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Al-Awsat, dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman menukilkan sebuah hadis dari Abu Hudzaifah menyebutkan bahwasanya sebuah athar, ya, kana ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaya. Ya, jadi kalau di zaman Nabi dulu, jika ada di antara dua mereka, ya, kalau ada dua orang bertemu di zaman Nabi dulu, lam yatafarraqu, tidaklah mereka berpisah, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar suratal asr, sampai salah satu dari mereka membacakan surat Al-Asr kepada yang lainnya. Tsumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar, baru kemudian mereka mengucapkan salam dan berpisah. Ya, jadi
Ya, para sahabat kalau ketemu sama sahabat yang lain, misalkan berpapasan jalan, ya, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, salaman, kemudian ngobrol, ya. Selesai ngobrol mau pisah, ya, maka salah satu dari mereka akan membacakan surat Al-Asr. Nah, baru kemudian mereka berpisah. Nah, ini adalah diantara as-sunan al-mahjurah, ya, diantara sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, maka penting untuk kita menghidupkan sunnah ini. Kenapa para sahabat kok ya menghidupkan ya sunnah ini, dan Nabi pun mengikrarnya, ya, karena di dalam surat ini ada pengingat untuk senantiasa memanfaatkan waktu agar tidak termasuk orang-orang yang merugi yang disebutkan di dalam surat ini. Nah, seluruh kaum muslimin kalau ditanya waktu itu penting apa tidak, maka jawabannya pasti seragam. Ya, waktu itu penting untuk dimanfaatkan. Tapi apakah semuanya memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik? Jawabannya tidak. Ya, kenapa begitu? Ya, karena terkadang manusia itu lupa, manusia itu lalai, maka butuh diingatkan. Ya, maka para sahabat begitu mereka kita ketemu satu sama lain, ya, mereka saling mengingatkan akan pentingnya waktu dengan membacakan surat Al-Asr ini. Nah, ini keutamaan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan surat ini bisa kita lihat dari ucapannya Al-Imam Syafi'i. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia mentadabburi surat ini, yang 3 ayat saja ini, surat Al-Asr ini, lawasi'athum, niscaya surat ini cukup bagi mereka. Cukup menjadi pedoman hidup maksudnya. Ya, karena segala hal yang paling fundamental dalam agama ini termaktub di dalam surat Al-Asr ini. Maka dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia kecuali satu surat ini saja sebagai hujjah, maka itu sudah mencukupi manusia. Ya, saking luasnya kandungan dari surat Al-Asr ini. Ya, bahkan banyak di antara para ulama yang menyusun satu kitab khusus untuk membahas surat ini saja. Ya, banyak para asatizah mengisi kajian, ya, 40 menit sampai 1 jam mereka mengkaji satu surat ini saja. Ya, saking banyaknya faedah yang bisa diambil dari surat yang mulia ini. Nah, kemudian juga surat Al-Asr ini dia termasuk dari golongan surat-surat Al-Mufassal. Masih ingat ya surat Al-Mufassal? Di Al-Quran itu dibagi berdasarkan, surat Al-Quran dibagi berdasarkan ya jumlah ayatnya. Ya, ada 7 surat yang ayatnya lebih dari 200. Nah, disebutnya As-Sab'u At-Tiwal, ada namanya Al-Masani dan seterusnya, ada namanya Al-Mi'in, dan ada namanya Al-Mufassal. Ya. Apa itu Al-Mufassal? Surat-surat Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang istimewa hanya diturunkan untuk umat ini saja. Adapun surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat-surat yang panjang, ya, itu dikatakan dalam hadis, aku diberikan surat Al-Baqarah ini sebagai pengganti dari apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya, jadi sudah ada surat Al-Baqarah ini entah secara makna atau secara lafaz di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, begitu juga surat Ali Imran, surat Al-Maidah itu ada dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi surat Al-Mufassal itu enggak ada. Hanya khusus di dalam Al-Qur'an ini saja. Jadi Al-Qur'an ini bisa kita katakan adalah himpunan dari kitab-kitab sebelumnya. Syariat-syariat dari nabi-nabi terdahulu. Dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya, ada di dalam Al-Quran ini. Nah, kecuali surat Al-Mufassal. Al-Mufassal ini tidak diambil dari mana-mana. Allah turunkan khusus untuk umat ini. Yang mana itu surat Al-Mufassal? Surat Al-Mufassal itu kemarin sudah pernah kita bagi menjadi 3. Ya, yaitu diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, itu surat Al-Mufassal namanya. Nah, kemudian poin selanjutnya, ya, jadi setelah kita mengetahui nama surat ini, urutan turunnya, jenisnya, keutamaannya, sekarang kita masuk ke sebab turunnya.
apa sebab turunnya surat Al-Asr ini. Nah, berarti dia termasuk surat-surat sababi. Ya, sebenarnya para ahli tafsir berselisih pendapat dalam tentang sebab turunnya surat Al-Asr ini. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada athar yang menyebutkan sababun nuzul dari surat Al-Asr. Ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan sebabnya ini dan ini. Nah, kita ambil pendapat yang mengatakan ada sebab turunnya. Nah, maka sebab turun dari surat Al-Asr ini berkaitan dengan beberapa peristiwa dan beberapa orang. Yang pertama ada seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Aswad bin Syuraik Al-Qurashi. Ya. Jadi suatu ketika orang ini di awal-awal dakwah ketika Nabi SAW masih di Mekah, suatu hari dia karena saking kesalnya dengan Nabi, dia memukul Nabi dengan tongkat besi. Dipukul betis Nabi dari belakang dengan tongkat besi. Kemudian dia lari. Nah, kemudian para sahabat yang melihat itu berpikir, wah pasti besok dia akan kena musibah orang ini, pasti akan celaka dia besok ini. Pasti akan kenapa-kenapa begitu. Sebagaimana orang-orang sebelumnya yang berusaha mencelakai Nabi itu pasti akibatnya akan fatal begitu. Terkena penyakit lah, terkena musibah lah dan seterusnya. Nah, maka para sahabat berpikir seperti itu. Akan tapi sampai 10 hari nggak ada kejadian apa-apa yang menimpa Al-Aswad bin Syuraik Al-Qurashi ini. Nah, maka kemudian di hari ke-11-nya turunlah surat Al-Asr ini. Allah mengisyaratkan di dalam surat ini bahwasanya waktu itu adalah tempat untuk beramal saleh, bukan untuk melakukan keburukan sebagaimana perbuatannya Al-Aswad bin Syuraik. Maka nanti kita akan bahas di ayat yang ketiga nantinya bagaimana kriteria orang-orang yang tidak merugi. Karena hukum asalnya seluruh manusia itu dalam masalah waktu ini adalah rugi. Seluruh manusia. Jadi dari manusia pertama sampai manusia terakhir seluruhnya merugi kecuali orang-orang yang memiliki 4 kriteria yang akan kita bahas di ayat yang ketiga nanti. Kemudian sebab turun yang kedua dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah orang nomor 1 yang paling memusuhi Nabi SAW. Dia adalah pamannya Abu Jahal. Jadi dia orang yang pertama kali mengatakan Nabi itu seorang penyihir. Al-Walid ibn al-Mughirah. Kenapa? Karena dialah orang yang paling terpandang di Mekah kala itu. Sehingga dengan munculnya Nabi SAW beserta ajaran yang beliau bawa, itu dia merasa bahwasanya kedudukannya sebagai orang yang mulia di Mekah itu terancam. Maka berbagai macam cara diupayakan untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, mulai dengan gangguan fisik sampai mengolok-ngolok dan sebagainya dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Maka kebanyakan ayat-ayat yang turun tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang Quraisy, ini maksudnya Al-Walid bin Mughirah ini. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti ada lebih dari 43 ayat yang turun gara-gara Al-Walid bin Mughirah ini. Baik. Jadi awalnya Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat mengagumi Nabi SAW. Yaitu ketika Nabi masih muda, belum diutus menjadi seorang Nabi, Al-Walid bin Mughirah ini sampai menghadiahkan beberapa harta kepada Nabi SAW kala itu. Dikarenakan sifat amanahnya, sifat cerdas yang ada pada Nabi SAW. Al-Walid bin Mughirah meskipun tidak punya hubungan nasab dengan Nabi, tapi sangat menghormati Nabi dan memuliakan Nabi. Di antara hal yang menyebabkan Al-Walid bin Mughirah semakin menghormati dan mengagumi Nabi ketika proses pembangunan ulang Ka'bah itu. Pernah kita bahas itu ketika Ka'bah itu direnovasi oleh orang-orang Quraisy, kemudian mereka bersisi pendapat siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setiap suku berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka kemudian mereka memutuskan siapa yang masuk dari pintu ini
ya dialah yang akan memutuskan perkara ini. Maka ternyata yang datang adalah Nabi SAW, kemudian beliaulah yang memutuskan bagaimana cara meletakkan Hajar Aswad. Ya, yang pertama kali meruntuhkan Ka'bah untuk renovasi itu Al-Walid ibn Al-Mughirah ini. Nah, maka Al-Walid ibn Al-Mughirah ini dia yang pertama kali mengatakan Nabi SAW sebagai seorang penyihir. Dia mengatakan sebagai seorang penyihir. Kemudian karena nggak ada yang percaya dengan ucapannya tersebut, dikatakan Nabi adalah seorang penyair. Berbagai macam cara digunakan untuk menghindarkan manusia dari dakwahnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ada orang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah juga termasuk perempuan yang gemar menghalangi dan menyakiti Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi SAW. Jadi dia hafal kapan jadwalnya Nabi pergi ke Ka'bah untuk sholat. Maka sebelum Nabi berangkat, dia akan menebarkan duri-duri di tanah. Kemudian ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, dia tuangkan kotoran kambing di atas punggung Nabi SAW. Jeroannya kambing itu dituangkan di atasnya. Nah, ini Ummu Jamil. Kemudian sebab yang keempat adalah sabbu Quraisy waqtal asar, yaitu orang Quraisy kala itu mereka senang berkumpul-kumpul di waktu sore hari ba'da asar. Mereka suka kumpul-kumpul di situ di waktu asar ini. Kemudian karena mereka kumpul-kumpulnya di zaman jahiliyah mereka kumpul-kumpulnya di situ ada khamr, ada macam sering terjadi pertikaian di situ. Maka para penyair dari kalangan orang-orang Quraisy itu membuat syair-syair yang mengutuk waktu asar itu. Karena apa? Karena awal mulanya permusuhan itu di waktu asar. Nah, maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya bukan waktunya yang salah. Waktu itu adalah wadah. Sebagaimana akan kita bahas nanti di kalimat lafi khusar. Waktu itu adalah modal. Tergantung bagaimana kita membelanjakannya. Kalau kita membelanjakannya sesuai dengan aturan syariat pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka keuntunganlah yang didapatkan. Tapi sebaliknya, jika dibelanjakan pada hal-hal yang dibenci oleh Allah, kerugianlah yang akan didapatkan. Baik, itu secara ringkas sebab turun dari surat Al-Asr. Kemudian poin yang keenam adalah tema dari surat Al-Asr ini. Maudu'nya, tema secara umumnya. Baik. Tema yang pertama dari surat Al-Asr ini penjelasan tentang ahammiyatil waqt. Bayan mada ahammiyatil waqt. Pembahasan tentang pentingnya waktu. Nah, jadi para ulama mengatakan min alamati sa'adatil abdi mura'atuhu li awqatihi. Di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah perhatiannya yang besar terhadap masalah waktu. Maka semakin besar perhatian kita terhadap bagaimana mengatur waktu, maka semakin dekat pula kita dengan kebahagiaan. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, beliau mengatakan bahwasanya a'zamul idha'at, penyanyian yang paling fatal dan merupakan akar dari segala jenis penyanyian, kata beliau, idha'atul qalbi wa idha'atul waqti, yaitu menyanyiakan hati dan menyanyiakan waktu. Bahkan beliau mengatakan di kitab yang lain, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyanyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutus hubungan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan hubungan kita dengan dunia saja. Maka menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dibandingkan kematian. Kematian hanya memutuskan kita dari dunia ini. Adapun menyia-nyiakan waktu
memutuskan kita dari Allah dan dari negeri akhirat. Ini tentu bagi orang-orang yang menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Bakrah, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ya ayyun nasi khair?" Manusia yang kayak gimana sih yang paling baik itu ya Rasulullah? Maka kata beliau, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh," yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Fa ayyun nasi syarru?" Ya. Kalau seburuk-buruk manusia siapa ya Rasulullah? Maka kata beliau, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh," itu orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Jadi waktu yang panjang yang dia punya, umur yang panjang yang dia punya justru dipenuhi dengan catatan dosa. Nah, ini adalah orang yang seburuk-buruknya. Sebaliknya orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, artinya usia yang diberikan oleh Allah adalah usia yang panjang. Nah, kesempatan dan waktu dia untuk memperbanyak amalan itu banyak sekali, dan memang benar dia gunakan waktu tersebut untuk memperbanyak amal. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, alamatu mahabbatillahi lil abdi, tanda Allah mencintai seorang hamba ketika Allah tanamkan rasa takut, rasa menyesal pada diri seorang hamba ketika atau tatkala dia menyia-nyiakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ketaatan. Maksudnya adalah ketika kita terluput dari ibadah-ibadah, kemudian di dalam hati kita ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih, maka kalau kita bisa merasakan yang seperti ini, bergembiralah. Ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ya, terlewat sholat subuh, ya, meskipun karena uzur yang syar'i, misalkan ketiduran, ya, tidak dicatat sebagai dosa, uzur syar'i. Ya, akan tetapi, ya, karena dia tahu dia telah terlewat tersebut, dia merasakan di hatinya ada yang kurang, dia merasa menyesal, dia merasa sedih, dia merasa berdosa. Nah, maka ini adalah tanda hidupnya hati, ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Kemudian tema yang kedua dari surat Al-Asr ini adalah bayanu haqiqatir ribhi wal fawzi wal khasarah. Penjelasan tentang hakikat untung dan rugi. Jadi kalau dalam pandangan manusia dari sudut materialistiknya, manusia dikatakan untung kalau dia berniaga, ya, dengan modal pokok 24 dan dia membawa kembali 30. Nah, ini dalam pandangan manusia adalah orang yang untung. Ya, sebaliknya orang yang rugi adalah orang yang modal pokoknya 24 juta tapi dia kembali membawa kurang dari itu, 15 juta, 10 juta. Nah, ini dalam sudut pandang manusia. Akan tetapi, ya, kerugian dan keuntungan dalam pandangan syariat bukan dinilai dari harta. Dinilai dari apa? Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar," barang siapa yang dijauhkan dari neraka, "wa udkhilal jannata faqad faz," dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang beruntung sebenar-benarnya. Nah, berarti beruntung dalam pandangan syariat adalah orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, kemudian tema selanjutnya adalah bayanu ahlil khasarah. Penjelasan tentang sifat orang-orang yang merugi. Orang itu dikatakan merugi bagaimana? Ya, ini perincian lebih lengkapnya ada di sini. Nah, orang-orang yang merugi, ya, itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, mau enggak aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum
yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang paling merugi adalah orang yang usaha mereka menyesatkan mereka pada kehidupan dunia ini. Artinya segala perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini menyebabkan ia tersesat dari jalan yang benar. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap dan menyangka bahwasanya diri mereka sedang berbuat kebaikan. Ini adalah orang yang paling merugi, ya. Orang yang beramal dengan amal keburukan tapi dia menganggap itu adalah kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Inilah orang-orang yang merugi. Ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Yasin, ya hasratan 'alal ibad. Ya, sangatlah merugi seorang hamba. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, yaitu seorang hamba yang apapun yang datang dari utusan itu dari Nabi SAW, ya, berupa sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, ya, yastahzi'un, mereka mengolok-oloknya. Ya, ini orang yang merugi. Ya, apapun yang dibawa oleh Nabi diperolok-olokkan. Nah, kemudian yang keempat, bayanu ahli sa'adah, penjelasan sifat orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berbahagia. Ya. Jadi kebahagiaan, keberuntungan dalam pandangan syariat, ya, di dunia, ya, kalau tadi itu kan di akhirat, ya, faman zuhziya 'anil nar, itu keberuntungan di akhirat. Kalau orang yang beruntung di dunia itu bagaimana? Ya, disebutkan di dalam surat An-Nahl, ya, disebutkan dalam surat An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal saleh, ya, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Berarti nggak mungkin orang mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan berbahagia, kalau dirinya tidak beriman. Nah, maka sering kita dengar istilah begini, ya, atau ungkapan yang mengatakan orang kafir itu mereka berbuat baik, ya, tapi mereka masuk neraka. Sedangkan orang muslim, dia meskipun berbuat dosa, tapi dia masuk surga. Ya, ini secara sekilas ini tentu tidak adil, ya. Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulan itu gemar sedekah, berbuat baik kepada tetangga, tapi dia nggak beriman. Apakah dia nanti masuk ke dalam neraka? Ya, maka jawabannya na'am, dia masuk ke dalam neraka. Ya. Akan tetapi bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu dibalas di dunia ini. Ya, maka orang-orang kafir yang, ya, gemar bersedekah di kehidupan dunia ini, ya, diberikan, ya, banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, disegerakan di dunia ini, sehingga nanti di akhirat yang tersisa hanyalah azab saja. Ya, maka seluruh nikmat itu Allah habiskan untuk mereka di dunia ini. Ya, sedangkan untuk orang mukmin itu ada nikmat yang Allah segerakan di dunia ini, ada pula yang Allah tunda untuk di akhirat nanti. Ya, sehingga hidup seorang muslim itu tidak selamanya mulus, pasti ada saja musibah, ada saja cobaan. Yang dengan itu hakikatnya dia sedang menabung untuk, ya, di kehidupan akhiratnya nanti. Kenikmatan itu akan dia jumpai di akhirat nanti. Nabi SAW, ya, melarang para sahabat untuk memakai pakaian dari sutera bagi laki-laki, memakai perhiasan dari emas, meminum, ya, minuman dari bejana yang terbuat dari emas dan perak dan seterusnya. Ya, kata Nabi, fa innahu, ya, lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hal-hal yang begitu itu buat orang-orang kafir di dunia dan buat kalian di akhirat. Maka kalau kalian bersegera di dunia menikmati hal-hal tersebut, kalian tidak akan menikmatinya nanti di akhirat. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi.
Barang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu, maka dia dihukum dengan enggak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, maka barang siapa yang terburu-buru ingin merasakan kelezatan khamar di dunia ini, dia tidak akan meminum khamar setetes pun di hari kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini poin yang keempat dari surat Al-Asr ini tentang sifat orang-orang yang beruntung. Baik. Nah, itu 6 hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan surat Al-Asr ini. Sekarang kita masuk ke penafsiran ayat per ayatnya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali berada dalam kerugian yang beraneka macam. Seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Seluruh manusia itu merugi dengan pokok harta yang 24 jam itu. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, ini yang pertama. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Ini yang kedua. Wa tawasaw bil haq, ya, saling menasihati dengan kebenaran. Ini yang ketiga. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati, mewasiatkan satu sama lain dengan kesabaran. Inilah yang keempat. Nah, maka dari ayat yang ketiga ini bisa kita ambil bahwasanya seluruh manusia itu merugi kecuali 4 golongan. Ya, golongan yang pertama itu orang-orang yang amanu, yang beriman. Golongan yang kedua yang amilus solihat, yang amal soleh. Yang ketiga yang tawasaw bil haq, yang saling menasihati dengan kebaikan. Yang keempat tawasaw bis sabr, ya, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Nah, maka dari sinilah kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Salasatul Usul itu mengatakan ada 4 hal yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah mengenali Allah. Yang kedua ya beramal. Jadi yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenali Allah. Yang kedua adalah beramal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilai. Setelah beramal apakah sudah selesai? Tidak, harus didakwakan amalan tersebut atau ilmu tersebut. Nah, apakah setelah selesai berdakwah sudah selesai tugas kita? Masih ada satu lagi, yaitu as-sabru 'alal adafi, bersabar atas gangguan dalam perjalanan dakwah tersebut. Nah, ini 4 hal yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Dia harus berilmu, mengilmui siapa Allah, mengilmui jawaban dari 3 pertanyaan, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kemudian yang kedua, dia beramal, amal soleh tentunya, dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui tadi. Kemudian yang ketiga, dia mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari dan dia ketahui. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dia bersabar ketika mendapatkan gangguan atau dalam rangka mengajarkan kebaikan tersebut. Nah, 4 hal ini itulah yang dimaksud di dalam surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini 4 sifat orang yang beruntung. Nah, perlu dipahami di sini lawan dari sifat keberuntungan adalah merugi. Merugi itu dalam bahasa Arabnya khasar. Khusar atau khusron atau khasarah atau khasirin. Nah, maka dalam Al-Quran banyak penyebutan kata khasirin ini.
Orang-orang yang merugi ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam redaksi dan konteks kalimat. Nah, maka perlu dipahami kullu ma warada min dzikril khasara fil Quran ya fahuwa bimakna khasaratud din wa khasaratul akhirah. Ya, kaidahnya adalah setiap kali disebutkan kata merugi di dalam Al-Quran, maka itu adalah maksudnya merugi dalam hal dunia, merugi dalam hal agama, dan merugi dalam hal akhirat. Ya, orang yang rugi dalam hal perkara agama dan orang yang rugi dalam perkara akhiratnya. Nah, jadi kalau ketemu kata merugi dalam Al-Quran nanti, ya kembalinya kepada dua makna ini. Ya, merugi ya dalam agama dan merugi dalam perkara akhiratnya. Baik. Maka kita akan bahas satu persatu 4 sifat orang yang beruntung tadi. Nah, yang pertama adalah illal ladina amanu, yaitu beriman kepada Allah. Dan iman, yang mana iman itu artinya adalah keyakinan, kepercayaan, pembenaran dalam hati. Sebagian Ibnu Qayyim mengatakan al-imanu wa at-tasdiqu bil janan. Iman adalah pembenaran dengan hati. Wa amalun bil arkan, pengamalan dengan anggota tubuh, ya wa taqrirun bil lisan, dan kemudian diikrarkan dengan lisan, kemudian yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan, bertambah dengan kebaikan ya, dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang disebut dengan iman. Maka ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, itu artinya kita meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya, itu yang dimaksud dengan al-iman. Baik, maka keimanan itu harus dibangun di atas ilmu. Ilmu yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Ya, kan iman artinya kepercayaan. Apa yang diyakini, apa yang kita benarkan, itulah iman. Nah, orang Nasrani meyakini bahwasanya Allah ada tsalitsus tsalatsa, satu dari yang tiga, ya. Akidah Trinitas mereka, itu iman mereka, ya. Nah, maka iman yang benar kepada Allah itu bagaimana? Yaitu iman yang dibangun di atas ilmu. Maka ketika kita membaca ayat tadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang baik sehingga dia beriman dengan iman yang baik. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan, ya, ilmu agama ini kan ada banyak sekali. Lantas bagian yang mana yang harus dipelajari dari ilmu agama ini? Ya, kita punya skala prioritas yang berbeda-beda. Ya, kalau dia masih muda, banyak waktu, energi masih banyak, maka yang wajib dia pelajari lebih banyak daripada yang sudah sibuk, yang sudah tua, yang sudah berumah tangga, yang punya kesibukan ini dan seterusnya. Yang mana tentunya kesibukan-kesibukan yang merupakan ya dalam ruang lingkup uzur syar'i. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan yajibu an yutlabal ilmu. Ya, seseorang itu wajib dia menuntut ilmu sekadar dengan mayaqumu bihi dinuh. Ya, sekadar yang bisa dia gunakan untuk menegakkan agamanya. Ya, menegakkan agama itu yang pertama adalah dengan rukun Islam. Nah, maka yang pertama kita pelajari itu adalah dengan tentang rukun Islam, ya, syahadatain, ya, kemudian tata cara salat, cara puasa, tata cara zakat. Nah, itu yang dipelajari. Nah, kalau sudah mempelajari hal tersebut, maka sudah bisa dikatakan ya, Islamnya telah tegak, agamanya telah tegak. Ini batas minimal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Adapun perincian-perinciannya, maka tidak setiap muslim wajib mempelajarinya. Gitu ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebagian riwayat ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, faridah atas setiap muslim. Ya, akan tapi kadar wajibnya yang berbeda-beda. Nah, itulah kenapa ketika ya kalau Umar yang nanya pertanyaan kepada Nabi, maka jawaban Nabi panjang lebar. Tapi kalau seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi, jawaban Nabi itu ringkas-ringkas. Ya, la tagdob. Ya, cuma itu jawabannya. Ya. Ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi minta nasihat,
Ya, Nabi cuma bilang la taghdab. Ya, jangan marah. Ya, udah gitu aja nasihatnya. Ya, ringkas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kadar kewajiban menuntut ilmu itu berbeda-beda pada setiap orang. Baik. Di dalam surat Asy-Syura ayat 52, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Sebelumnya kamu wahai Muhammad, tidaklah engkau mengetahui apa itu Al-Qur'an. Ya. Dan tidak pula engkau mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya, perhatikan pada kata walal iman di situ. Berarti pada asalnya manusia itu tidak tahu apa itu iman. Ya, sampai kemudian Allah turunkan cahaya berupa Al-Qur'an, yang dengannya kemudian kita tahu iman yang benar itu seperti apa. Maka Nabi SAW dikatakan dalam ayat ini oleh Allah, kamu tadinya tidak tahu apa itu iman. Ya, sekarang setelah Al-Quran itu turun, kamu tahu apa itu iman. Ya, faedah yang bisa kita ambil di situ berarti ya kita harus menuntut ilmu untuk bisa mengetahui apa itu iman yang benar. Nah, maka wajib hukumnya kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, terutama majelis-majelis yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, karena itu adalah dasar-dasar keimanan. Ya, setiap muslim wajib menghadiri majelis-majelis seperti ini. Nah, karena itu adalah kadar minimal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, jadi seorang muslim jangan hanya fokus untuk mempelajari ya masalah-masalah fikih yang cabang-cabang. Ya, fikih itu dikatakan cabang ya. Masalah fikih itu masalah cabang karena dibandingkan dengan akidah. Akidah itu masalah yang usul ya. Nah, maka ya dulu para ulama menyebutkan akidah itu namanya fikih akbar namanya. Ya, fikih yang paling besar itu akidah maksudnya. Ya, di bawahnya ada fikih yang kita kenal, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, ini fikih yang kita kenal sekarang. Nah, kalau zaman dulu akidah itu sebutnya fikih juga. Nah, ya, artinya jangan kita malah terlalu fokus bahas fikih ya sebelum membahas akidah. Nah, ya fikih penting ya, sangat penting bahkan ya, tapi ada harus kita prioritaskan yaitu al-aqidah, tauhid, iman, Islam itu harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pembahasan fikih. Ya, karena percuma seseorang tahu tata cara sholat yang benar, tata cara sujud yang benar, ruku yang benar, tapi keyakinannya masih menyimpang. Akhirnya dia sholat ya tidak untuk Allah SWT, maka tentu ya sia-sia saja. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan ruhnya ibadah itu adalah pada tauhidnya. Nah, maka tidaklah Allah menyebutkan kata ibadah di dalam Al-Quran kecuali itu maknanya adalah tauhid. Ya, sebagaimana salat tidak diterima tanpa wudu, maka ibadah pun tidak akan diterima tanpa tauhid. Nah, kemudian yang kedua, ya, sifat orang yang beruntung yang kedua adalah wa'amilu was-solihat, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, la yazalul alimu jahilan. Seseorang yang berilmu akan tetap menjadi bodoh. Ya, dia berilmu tapi tetap dikatakan bodoh. Hatta ya'mala bi'ilmi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau baru tahu halal haram, ya, belum dikatakan alim sampai dia mengamalkan tersebut. Ya. Nah, ya, maka ketika dia sudah mengamalkan fa idza amila bi sara aliman. Kalau sudah dia mengamalkan hal tersebut, barulah dia menjadi seorang yang alim. Dalam hadis Nabi SAW ya, kita bacakan di awal tadi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an ilmihi madza fa'ala bih. Ya, tidak akan bergeser seorang hamba, artinya dia tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 perkara, salah satunya tentang ilmunya. Madza fa'ala bihi atau madza amila bihi. Ya, hingga ditanya tentang ilmunya, bagian mana dari ilmunya sudah diamalkan, apakah semua yang diketahui sudah diamalkan,
Nah, ya. Nah kemudian kita berpikir, oh berarti biar tidak perlu repot beramal, nggak perlu berilmu, nggak usah belajar kalau begitu. Ini juga keliru pemikiran yang seperti ini, karena kita tetap butuh belajar. Maka yang benarnya adalah kita belajar sambil kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian yang ketiga, ya, watawasau bil haq, ya, saling menasihati dengan al-haq, dengan kebenaran, artinya berdakwah kepada Allah. Ini adalah sifat orang yang beruntung, ya, itu orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah. Berdakwah itu maknanya adalah mengajak, ya, maka berdakwah kepada Allah artinya kita mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah itu sebenarnya adalah tugasnya para rasul, ya. Dan karena zamannya para rasul sudah berakhir dengan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tugas tersebut sekarang berpindah menjadi, ya, tanggung jawabnya para warasatul anbiya, para pewarisnya para nabi, yaitu para ulama. Nah, maka berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah sekarang ini merupakan tugasnya para ulama, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, siapa orang yang mengikutiku? Ya, para ulama yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan berdakwah ini Nabi katakan dalam hadis, "Fa wallahi la an yahdiya bika rajulan, ya, wahidan khairun laka min humrin na'am." Ya. Demi Allah, ya, ketika kita berdakwah kemudian, ya, ada satu orang yang mau mengikuti dakwah kita, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Unta merah itu di kalangan orang Arab merupakan harta yang paling mahal, ya, karena langka sekali. Dari 1000 kelahiran unta belum tentu ada satu yang berwarna merah. Nah, baik. Ya, kemudian di dalam, ya, Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan ia beramal saleh, dan ia mengatakan innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ucapan yang paling baik, tidak ada statement yang paling baik selain ucapan-ucapan dalam rangka menyeru manusia kepada jalan Allah. Itu adalah ucapan yang paling baik, ya. Ucapan dalam rangka mengajak manusia kepada jalan Allah. Baik, itulah yang dimaksud dengan ad-da'watu ilallah. Baik. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr. Nah, ya, itu bersabar dalam dakwah. Nah, kenapa harus bersabar dalam dakwah? Wa tawasau bis sabr. Digandengkan antara kata dakwah dengan kesabaran di sini, ya, sebagai isyarat bahwasanya pada dakwah itu memang sunnatullahnya pasti ada yang namanya gangguan. Itu sudah sunnatullahnya, itu sudah ketetapan dari Allah. Ya, dakwah itu pasti ada rintangannya. Nah, bahkan para ulama mengatakan kalau engkau mendakwahkan sesuatu tapi kemudian dakwahnya lancar-lancar aja, maka, ya, perlu diperiksa lagi apa yang engkau dakwahkan. Bisa jadi engkau mendakwahkan keburukan, karena manusia suka yang sifatnya keburukan, yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, itulah kenapa kebenaran tidak dilihat dari, ya, banyaknya pengikut. Ya, kenapa? Karena mayoritas manusia itu mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsunya saja.
Nah, ketika kita mendakwahkan hal yang sebaliknya, yang bertentangan dengan hawa nafsunya, tentu ya ada ya permusuhan, ada pertentangan dari mereka. Nah, ya, jadi suatu ketika turunlah sebuah ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana ayat ini berisi hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kala itu Nabi bersedih ya, melihat kekufuran orang-orang Quraisy. Ya, ayat itu adalah dari surat Al-An'am ayat yang ke-34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Wahai Muhammad, ya, para rasul sebelummu, ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, mereka juga didustakan, mereka juga ditolak, mereka juga diusir, mereka juga dipersekusi. Fasabaru, akan tetapi mereka bersabar, ala ma kudzibu, ya, mereka bersabar terhadap pendustaan tersebut. Wa'udhu, dan mereka bersabar juga atas penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah pertolongan kami kepada mereka. Nah, ya, jadi memang para nabi terdahulu ya, juga mengalami yang namanya ya, gangguan, ujian, penganiayaan dalam berdakwah. Maka berarti para ulama ketika berdakwah juga akan mendapati hal yang sama, karena para ulama adalah pewarisnya para nabi, ya, maka pasti akan mendapati hal yang sama. Nah, ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalawna min qablikum. Ya. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan bisa masuk ke dalam surga begitu saja? Ya. Sedangkan kalian belum mendapatkan apa yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum terdahulu. Ya, kaum-kaum terdahulu itu massatuhumud darra wal ba'sa. Kaum-kaum terdahulu itu mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka mendapatkan ujian, ya. Maka dengan hal itu mereka kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian sekarang mengira kalian bisa masuk surga tanpa mengalami hal-hal seperti itu? Nah, jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya huffatil jannatu bil makarih, bahwasanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Sedangkan neraka itu huffatin naru ya bil mahasin. Ya, sedangkan neraka itu dihiasi dan dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa dan hawa nafsu kita. Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, ya, dan di antara manusia, man yaqulu amanna billah, ada di antara mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada di antara manusia ketika mereka diuji, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka menjadikan musibah-musibah dari manusia itu seolah-olah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dihukumi sama beratnya dengan azab dari Allah, padahal ujian itu datangnya dari manusia, gangguan datangnya dari manusia. Ketika kita berdakwah, dalam perjalanan dakwah ada gangguan dari manusia, ucapan yang buruk atau mungkin ya, sikap anarkis dari manusia. Ya, ada di antara orang-orang yang menganggap sikap anarkis seperti itu adalah bagian dari azab Allah atau setara beratnya dengan azab Allah. Maka bukan seperti itu. Ya. Nah, artinya ya, kita menempatkannya harus sesuai dengan skala prioritas yang sesuai dengan syariat. Ya, syariat mengatakan azab Allah itu ya jauh lebih berat, jauh lebih ya, menyakitkan daripada fitnah yang ditimbulkan oleh manusia. Nah, azab Allah diturunkan itu pasti ada hikmahnya, entah hikmahnya untuk menghapus dosa seorang hamba atau sebagai tabungan kebaikan untuk dia di akhirat nanti dan seterusnya. Ya, itu azab Allah atau musibah yang Allah timpakan. Ya, adapun cobaan dari manusia maka tidak seperti itu. Nah, itu dia 4 sifat orang yang beruntung. Kemudian ayat yang pertama, qala ta'ala wal asri, ya, wal asr, ya, wa di sini maknanya demi.
Ya, al-asr artinya masa. Ya, berarti wal asri artinya demi masa. Waw itu sendiri dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Ya, ada belasan makna dari waw, ada belasan jenis dia. Nah, wa itu seringnya kita artikan dengan kata dan, ya kan? Wa itu artinya dan. Ya, itu kalau berada di tengah, ya. Kalau berada di awal ayat, maka wa itu artinya demi. Ya, kalimat sumpah dia. Ya, kalau kita katakan wallahi gitu ya. Nah, wal asri, ya, wadduha, wal laili idza saja, dan seterusnya. Nah, ya, itu artinya semua adalah demi. Ya, wal asri. Ya, demi masa. Ya, masa, ya, atau al-asr ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan 3 penafsiran. Ada yang mengatakan al-asr itu artinya ad-dahr, dan ini adalah penafsiran yang paling masyhur. Ya, wal asri artinya demi dahr, demi masa. Ini penafsiran yang paling terkenal. Kemudian yang kedua, wal asr itu artinya demi al-ashi. Al-ashi artinya waktu sore. Ya, waktu sore, waktu untuk sholat asar itu. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan wal asri itu artinya demi sholat asar. Ya, jadi sholat asar itu memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan sholat yang lain, ya. Ya, dikatakan sholat asar itu adalah sholatul wusta. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat dan sholat al-wusta. Jadi diperinci sendirian sholat al-wusta ini, yaitu sholat al-asar. Nah, sholat al-wusta artinya sholat pertengahan, ya. Ya. Baik. Nah, jadi kalimat seperti ini namanya jamaah sekalian, namanya uslub qasam namanya. Qasam itu sumpah artinya. Ya. Ya, ketika kita mengatakan demi Allah, nah ini namanya qasam. Ya. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beraneka ragam makhluknya. Allah bersumpah dengan al-asr, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan al-lail, Allah bersumpah dengan at-tin, Allah bersumpah dengan az-zaitun, dan seterusnya. Tapi kalau manusia nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Nggak boleh kita mengatakan wa al-Ka'bah, demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, ya, demi langit, nggak boleh. Ya. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka hanya 2 kemungkinan. Dia melakukan kesyirikan atau dia kufur. Ya. Nah, jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Tapi Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Ya, ya, kaidahnya adalah la yajuzu li makhluqin an yuqsima, ya, illa bil khaliq. Tidak boleh makhluk itu bersumpah kecuali dengan nama al-khaliq. Berarti boleh mengatakan wallahi, demi Allah, ya, demi ar-Rahman, demi al-Aziz, demi al-Jabbar, boleh. Ya, tapi kalau bersumpah dengan selain itu maka tidak boleh. Baik. Jadi kalimat sumpah itu dalam Al-Qur'an disebutnya al-qasam. Ya. Qasam itu maksudnya apa? Kenapa kok sampai dilarang oleh Nabi SAW? Ya. Terjatuh ke dalam kesyirikan orang bersumpah dengan nama selain Allah. Karena qasam itu maknanya ta'kidul kalam bidzikrin mu'azzam. Fungsi dari qasam itu adalah untuk mempertegas ucapan dengan cara menyebutkan sesuatu yang kita anggap mulia. Mungkin nggak kita bersumpah tapi kita nggak menganggap sesuatu tersebut mulia? Nggak mungkin. Kita bersumpah misalkan dengan Ka'bah, ya, berarti kita menganggap Ka'bah itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, kalau kita lebih memilih untuk menggunakan kata Ka'bah daripada bersumpah dengan nama Allah, artinya kita menganggap Ka'bah lebih mulia daripada Allah. Nah, itulah letak kesyirikannya di situ. Ya. Jadi artinya kita ta'zimnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat pada ayat ini, wal asri innal insana lafi khusr, qasam itu memiliki 3 rukun. Ya. Yang pertama adalah wa. Wa itu namanya huruful qasam. Ya, wallahi, ada 3 huruf qasam, ya. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, ini kalau diterjemahkan semua artinya sama, demi. Wallahi, billahi,
tallahi. Nah, ya, kalau pakai wawu boleh dengan nama yang lain, wallahi, ya, wa ar-Rahman, wa al-Aziz, boleh pakai nama-nama Allah yang lain. Nah, billah juga boleh, tapi kalau tallah itu hanya boleh kepada Allah saja, tallahi, nggak boleh ta'ar-Rahman dan seterusnya. Baik, itu yang pertama, rukun yang pertama huruf qasam namanya, ya. Rukun yang kedua itu namanya al-muqsam bihi, apa yang kita gunakan untuk bersumpah. Ketika Allah bersumpah dengan buah at-tin, ya, wat-tin, ya, wa itu namanya huruf qasam, at-tin itu namanya muqsam bihi yang digunakan untuk bersumpah. Ya, artinya inilah sesuatu yang kita anggap mulia itu. Ya, ini letak kesyirikannya di sini. Kalau kata al-asr ini kita ganti dengan, ya, kalau kata al-asr ini kita gunakan untuk bersumpah misalkan. Manusia nggak boleh bersumpah dengan kata al-asr. Ya. Ya, karena tadi konsekuensinya artinya kita menempatkan al-asr ini lebih mulia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga, innal insana lafi khusr. Ini namanya al-muqsam alaih. Ya, al-muqsam alaih. Apa isi sumpah kita? Demi Allah besok saya akan puasa misalkan. Ya, demi itu huruf qasam, Allah itu muqsam bihinya, kemudian besok saya akan puasa itu muqsam alaihnya. Ya, itu namanya muqsam alaih. Berarti kalau hanya mengatakan demi Allah saja, ya, ini kurang pas. Harus menyebutkan demi Allah apa, begitu. Harus diperjelas, begitu. Ya, kecuali kalau konteksnya ada pertanyaan. Benar nggak kamu yang mencurinya? Ya, bukan saya, demi Allah. Nah, itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba mengatakan demi Allah, ini tidak boleh. Ya, demi Allah apa, begitu. Ya. Nah, karena sumpah itu kalau dilanggar harus ada kafarahnya nanti. Ya, misalkan hari ini kita mengatakan demi Allah besok saya akan puasa, tapi ternyata besok dia nggak puasa, ya, tanpa uzur, maka dia harus bayar kafarah di situ. Ya, kafarahnya ada 3 pilihan. Yang pertama it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, boleh terpisah, boleh, ya, 1 hari sekaligus. Ya, kemudian yang kedua al-iksa, ya, memberikan pakaian, ya, pakaian yang sama seperti yang kita pakai, nah, yang satu level maksudnya, yang sama harganya, kita berikan pakaian kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga itqu raqabah, membebaskan budak. Ya, pilih salah satu dari 3 ini, mana yang mampu dilakukan, ya, bagi orang yang apa? Yang melanggar sumpahnya. Maka jangan kita bermudah-mudahan dalam bersumpah meskipun itu dengan nama Allah. Ya. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali mengatakan besok saya akan melakukan ini dan itu, ya, tanpa menyebutkan kata insya Allah. Insya Allah itu maknanya jika Allah berkehendak. Artinya kita gantungkan perbuatan tersebut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak kita melakukannya, ya, maka pasti kita akan melakukannya. Tapi kalau jika tidak, maka tidak mungkin kita akan mampu untuk melakukannya. Artinya jangan sampai kita menggantungkan segalanya kepada diri kita sendiri. Nah, maka uslub qasam ini adalah uslub yang masyhur di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata sumpah seperti ini. Nah, kadang Allah bersumpah dengan 1 hal, kadang dengan 2 hal. Yang 1 hal contohnya di surat Al-Asr ini, atau di surat An-Najm itu 1 hal. Ya, wan najmi idza hawa, demi bintang. Nah, di situ 1 sumpahnya. Nah, kadang juga Allah bersumpah dengan 2 hal, seperti di surat Ad-Duha, wad-duha itu yang pertama, wal laili idza saja itu yang kedua, waktu duha dan waktu malam. Kemudian kadang juga Allah bersumpah dengan 3 hal, ya, misalkan di surat As-Saffat, ya, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Nah, itu 3 sumpah itu pada 3 ayat itu. Kemudian kadang juga Allah bersumpah dengan 4 hal, misalkan di surat Az-Zariyat, ya, waz-zariyati darwa, zariyat, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Ya, Az-Zariyat, kemudian Al-Hamilat, Al-Jariyat, Al-Muqassimat itu 4. Nah, kemudian kadang juga Allah bersumpah dengan 5 hal. Ya, misalkan pada surat apa contohnya, misalkan Al-Fajr, ya. Nah, wal fajr,
wa layalin ashar wasyaf'i wal watar ya wal laili idza yasar wasyaf'i wal watar itu hitung dua ya wal laili idza yasar. Nah, dan tidak ada dalam Al-Qur'an Allah bersumpah lebih dari 5 ya, kecuali di satu surat saja, di surat apa? Surat yang paling banyak sumpahnya pernah kita singgung ini, surat Asy-Syams ya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Nah, di situ sumpahnya lebih dari 5. Hanya di surat ini saja. Baik. Yang pembahasan tentang qasam ini ya luas sekali pembahasannya, banyak sekali faedah-faedah keimanan yang bisa kita ambil dari situ. Ya, untuk lebih lengkapnya ya bisa rujuk ke kitabnya Ibnul Qayyim yang berjudul At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ya, At-Tibyan fi Aqsamil Quran, sebuah kitab yang lumayan tebal dan khusus pembahasan tentang qasam saja di situ. Ya. Penjelasan tentang sumpah. Baik, kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna artinya sesungguhnya ya. Al-insan, perhatikan di situ ada alif lam ya. Alif lam ini artinya seluruh. Dalam bahasa Arab alif lam ini dikenal dengan nama alif lam al-istighraqiyah lil jins. Ya. Dengan adanya alif lam ini maknanya seluruh manusia tercakup di situ. Ya, selama antum adalah manusia maka antum masuk dalam ayat ini. Ya, Nabi SAW masuk ke dalam sini, masuk karena beliau insan, manusia juga. Gitu. Nah, berarti Nabi pun termasuk orang yang merugi dalam ayat ini. Tapi kan dikecualikan dalam ayat selanjutnya illal ladzina amanu tadi. Gitu ya. Nah, maka dalam ayat yang kedua ini ya seluruh manusia itu dikatakan rugi. Dari mana kita tahu kalau seluruh manusia rugi? Karena penggunaan alif lamnya di situ. Ya, jadi seluruh alif lam yang ada dalam Al-Qur'an itu memiliki makna tersendiri, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada alif lam di situ. Ya, fa'asa fir'aunur rasul, ada alif lam di situ, ya. Itu dua jenis alif lam yang berbeda, maknanya pun berbeda. Nah, tapi kalau kita baca terjemahannya, enggak ada terjemahan alif lam di situ. Ya. Ya, tidak ada makna tambahan dari alif lam itu. Nah, maka kalau kita ingin mentadabburi Al-Qur'an dengan modal terjemahan saja kurang. Ya. Bagus tapi ya kurang. Ya, satu-satunya cara untuk mengupas makna dan kandungan ayat Al-Qur'an lebih mendalam adalah dengan melalui bahasanya, ya, atau melalui penafsiran para ulama ahli tafsir. Taib. Innal insan, perhatikan di sini insan. Dalam Al-Qur'an manusia itu disebut dengan 5 nama. Yang pertama insan, yang kedua insa, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya. Kemudian yang ketiga al-bashar, ya. Kemudian yang keempat bani Adam, ya. Ya bani Adamah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian yang kelima apa? An-nas. Nah, ya. Maka perhatikan kaidahnya, kalau disebutkan kata al-insan itu kaitannya dengan manusia dan perbuatan sehari-harinya. Ya. Jadi ketika dikatakan innal insana lafi khusr, artinya seluruh manusia beserta rutinitas hariannya berada dalam kerugian. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu rutinitas kita. Ya, seluruh rutinitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berada dalam kerugian. Itu maksudnya. Ya, itu penggunaan kata al-insan di sini. Ya. Jadi kalau kita ketemu kata al-insan dalam Al-Qur'an, berarti maknanya adalah manusia beserta aktivitas rutinitas hariannya. Gitu ya. Atau dalam istilah bahasa Arabnya al-af'al al-insaniyah. Ya, perbuatan-perbuatan rutinitas-rutinitas ya yang dilakukan oleh ya seseorang sebagai manusia, makan, minum, tidur, ya. Nah, maka seluruh manusia beserta aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang berada dalam kerugian. Nah, itu mana dari ayat yang kedua ini. Nah, kemudian perhatikan ada lam di situ, ya, buat para santri inilah yang disebut dengan nama lam al-muzahlaqah itu. Ya, lam yang masuk kepada khabar inna yang menggeser dari kedudukannya. Fungsinya adalah takkid. Nah, maka dalam ayat ini ada dua penekanan, ada inna dan lam al-muzahlaqah, ya. Fi khusrin, ya, khusr itu artinya kerugian. Ya, kerugian. Kalau dalam definisi bahasa Arabnya halaku ra'sil mal au naqsu. Ya.
hilangnya modal atau berkurangnya modal. Ya, modal kita 24 juta, ya, rugi, ya, sama sekali nggak ada untung, ya, 24 juta tadi habis nol, ya, atau berkurang 24 juta tadi, ya, kita transaksikan, ya, kembali hanya 20 misalkan. Nah, ini juga disebut dengan istilah khusr. Nah, kemudian perhatikan di sini tidak dikatakan lafil khusr, tapi lafi khusrin tanpa alif lam di sini. Nah, ya, kalau nggak pakai alif lam seperti ini, dalam bahasa Arab itu sebutannya nakiroh. Ya, sudah pernah kita belajar itu, ya. Nah, nakiroh itu fungsinya ada dua, tahwil atau tahkir namanya. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Jadi seolah-olah di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kita, ya, wahai manusia, kalian seluruhnya itu berada dalam kerugian, dan kerugian ini parah sekali. Tidak ada yang tahu hakikat parahnya, itu hanya Allah saja. Ya, saking parahnya kerugian itu, gitu. Jadi kalian selama hidup di dunia ini nggak akan sadar betapa meruginya kalian. Allah saja yang tahu betapa meruginya kalian. Nah, itu makna yang dibawakan oleh kata khusrin di sini tanpa menggunakan alif lam. Baik. Maka kalau ada yang membaca ayat ini dengan innal insana lafil khusri, makna yang seperti tadi itu hilang, gitu. Ya, makna yang seperti tadi itu tidak ada dalam ayat ini. Jadi, baik. Ya, kemudian ayat yang terakhir illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pengecualian dari ayat yang kedua, illal ladzina amanu. Illa artinya kecuali. Ini namanya istisna. Kecuali orang-orang yang amanu, ya, amanu dari kata iman, artinya membenarkan, artinya saddaku, ya, orang yang membenarkan. Nah, wa amilu as-salihat, beramal dengan amal saleh. Nah, perhatikan kata as-salihat ada alif lamnya di situ. Alif lam ini artinya jami', seluruh. Wa amilu jami' as-salihat, ya, beramal dengan seluruh salihat. Apa itu as-salihat? At-ta'at. Amal soleh itu maksudnya adalah amal ketaatan. Ya, maka segala bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah amal yang dikatakan soleh. Maka kata soleh pada amalan itu adalah kata sifatnya. Ya, maka ada istilah anak soleh, istri solihah, ya, amal soleh. Ya, maka soleh ini kata sifatnya. Nah, lawan dari soleh itu adalah tolih. Ya, shotnya pakai to. Ya, jadi amal saleh itu yang baik, amal toleh itu yang buruk. Baik. Wa tawasaw. Ya, kalau kita ketemu di dalam, ya, Al-Qur'an kata seperti ini, ya, tawasaw, ya, tafa'ala, ya, polanya itu seperti ini, ya, ada ta di depannya, tawa, tafa, ya, tajadala, tanawala, maka itu maknanya saling. Ya, doroba dalam bahasa Arab artinya memukul. Kalau kita mau mengatakan saling memukul, tambahkan tak depannya, jadinya tadoroba, gitu. Ya, waso, ya, itu artinya memberi wasiat. Ya, tawaso artinya saling memberi wasiat. Ya, maka ayat ini watawasau artinya mereka saling memberi wasiat, saling mengajak, saling mendakwahkan, saling mengingatkan. Nah, itu maksudnya tawasau di sini. Jadi bukan hanya satu pihak saja, tapi kedua belah pihak, gitu, ya. Ya, kalau ada kawan yang lalai kita ingatkan, kita pun ketika lalai diingatkan. Nah, itu namanya tawasau bil haq. Apa yang maksud dengan al-haq di sini? Al-haq kalau kita lihat, ya, terjemahannya artinya adalah kebenaran. Ya, kebenaran itu maksudnya sesuatu yang sabit, alladzi la yasughu ingkaruhu, sesuatu yang kokoh yang tidak mungkin diingkari. Nah, dengan definisi seperti ini, para ulama mengatakan al-haq dalam ayat ini maknanya ada tiga. Ya, watawasau bil haq, ya, bisa maknanya watawasau bil Quran, watawasau bit tauhid, atau watawasau bil iman. Ya, jadi saling mewasiatkan dengan kebenaran itu maksudnya yang pertama saling mewasiatkan dengan Al-Quran, saling mewasiatkan dengan tauhid, dan saling mewasiatkan dengan iman. Jadi ketika ada kawan melakukan kelalaian, kita ingatkan dengan ayat Al-Quran, masuk dalam ayat ini.
Ketika ada kawan melakukan kelalaian, kita ingatkan dengan tauhid. Ya. Kita ingatkan apa itu tauhid. Nah, ini juga masuk dalam ayat ini. Ya, begitu juga ketika kita melihat kawan ada yang sudah menyimpang jauh dari jalan yang lurus, ya, kita ingatkan. Ya, maka ini juga termasuk dalam ayat ini. Ya, tawasau bil iman. Kemudian watawasau bis sabr. Hal yang terakhir yang disebutkan di sini adalah saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ya. Ya. Apa itu kesabaran? Kesabaran disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Ya. Yang maksud dengan sabar itu adalah meninggalkan berkeluh kesah. Ya, min alamil balwa, ya, dari ya pedihnya musibah yang dia rasakan li ghairillah, ya, li ghairillah karena selain Allah, la ilallah, bukan kepada Allah. Nah, jadi kalau mengeluh kepada Allah itu boleh, ya, itu boleh. Ya, tapi kalau kita mengeluhnya kepada selain Allah, ya, maka itu tidak dihitung kesabaran. Ya, dikatakan sabar itu adalah kita menahan diri untuk tidak mengeluh di hadapan manusia, ya, mengeluhnya di hadapan Allah saja. Nah, itu yang masuk dengan kesabaran. Baik. Nah, maka mana global dari ayat ini ya, sebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, bahwasanya beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu berat. Kenapa? Karena kebenaran pasti akan diuji. Oleh karena itu penyebutan kebenaran di dalam ayat ini disertai dengan penyebutan saling menasehati. Nah, ada kan watawasau, ada kata bilhaq, digandeng itu. Kebenaran dengan saling menasihati. Ya, berarti kebenaran itu berat, pasti ada ujiannya. Maka dibutuhkanlah sikap saling mengingatkan, saling menasihati di situ. Nah, kalau tidak seperti itu, maka kebenaran itu akan berat untuk kita lakukan. Itulah kenapa Nabi SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk mencari lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh, yang dengannya senantiasa mengingatkan kita akan perkara-perkara akhirat. Ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan dalam kitabnya, ya, bahwasanya ya, ada dua perkara yang kita harapkan dari majelis-majelis ilmu. Yang pertama al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ya, as-suhbatus salihah, kawan yang saleh, ya, kawan yang baik yang mengingatkan kita akan perkara akhirat. Dua hal ini yang kita inginkan dari majelis ilmu yang kita hadiri. Nah, Allah Ta'ala ala wa alam. Ini dia pembahasan kita tentang surat Al-Asr. Ya, insyaallah Ta'ala di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke surat At-Takatsur, ya, yang masih ada korelasinya dengan surat ini. Ya, kita tutup dengan firman Allah di surat Muhammad ayat yang 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pemahaman dari ayat ini bahwasanya orang yang mentadabburi Al-Qur'an adalah orang yang hati-hatinya tidak digembok, artinya gampang menerima nasihat, hatinya hidup. Hati-hati yang dipermisalkan oleh Nabi SAW sebagai tanah yang subur, jika turun hujan di atasnya dia akan menumbuhkan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita yang hadir di sini, ya, dikaruniakan hati-hati yang hidup, hati-hati yang mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menerima nasihat, dan kemudian mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai penutup, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, karena waktu juga. Ya, taib. Nakhtatim bi du'a kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.